got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi studi kasus perusahaan yang beroperasi di pasar bebas syariah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Batik Pekalongan dengan Implementasi Strategi Bisnis Syariah. Batik merupakan salah satu pemasaran dalam sebuah perusahaan mengenai spesifikasi strategi untuk pasar sasaran, positioning, bauran pemasaran dan besarnya pengeluaran warisan budaya. Perkembangan batik yang semakin meningkat di Pekalongan membuat banyak pengusaha yang memulai usaha di bidang industri batik. Pengusaha batik adalah orang yang berkecimpung dalam bisnis batik, mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Spiritual marketing, pengertian spiritual marketing dari sudut pandang syariah adalah memberikan batasan terhadap orientasi materi manusia yang cenderung tidak terbatas, untuk memberikan ruang dan energi dalam mewujudkan hasrat dan tujuan spiritual. Pemenuhan kebutuhan spiritualnya juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Adapun strategi pemasaran, setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Strategi pemasarannya yaitu ditinjau dari produksi, tempat promosi, dan juga dalam hal penetapannya. Perbandingan perusahaan A dan B itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perusahaan A memiliki model yang beragam karena menggunakan teknik batik, printing, sablon atau mesin. Perusahaan B tidak karena menggunakan batik tulis yang merupakan teknik batik paling rumit. Kedua, perusahaan A masih melakukan penjualan melalui toko-toko dan e-commerce. Perusahaan B selain di toko-toko, mereka juga mendistribusikannya menjadi pemasok kota lain. Ketiga, dalam hal promosi, perusahaan A lebih aktif promosi lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sementara perusahaan B tidak karena sudah menjadi pemasok tetap. Etika pemasaran dalam Islam. Pemasaran dalam tinjauan syariah didasarkan pada pedoman etika, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, kejujuran kepada masyarakat. Promosi yang terlalu tinggi untuk menampilkan imajinasi konsumen terhadap dalam praktik penipuan dan kebohongan. Untuk itu, promosi semacam ini sangat dilarang dalam Islam. Adapun kekuatan dan kelemahan pengusaha batik Pekalongan. Pengusaha batik Pekalongan memiliki beberapa kekuatan, antara lain dari segi motif dan produk yang variatif, sehingga dapat menarik minat konsumen dan tidak membosankan. Serta produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi mereka sendiri. Selain itu, bahan baku yang digunakan berkualitas baik dan ketersediaan bahan baku mencukupi, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat diperhatikan dalam hal produksi. Adapun kelemahan pengusaha batik Pekalongan ialah pada umumnya fasilitas produk yang kurang memadai, modal yang terbatas, tenaga kerja yang kurang kompeten, dan biaya distribusi yang masih sangat tinggi untuk konsumen yang berada di luar kota. Di samping itu juga, peluang bagi pengusaha batik Pekalongan adalah memaksimalkan teknologi yang ada. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat membantu perkembangan bisnis batik di Pekalongan. Adapun kesimpulan yaitu, para pengusaha telah menerapkan strategi pemasaran berbasis bisnis syariah dengan cukup baik. Namun, ada satu sisi yang belum sesuai dengan syariat, yaitu cara pembayaran di aplikasi Shopee yang menggunakan paylater. Kelebihan dari pengusaha batik Pekalongan adalah dalam memproduksi produknya, mereka menghasilkan berbagai macam jenis dan motif batik yang kemudian dijual di berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bali, dan Semarang. Sedangkan kelemahannya ialah masih ada pengusaha batik yang membuang air ke limbah sungai dan selokan sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan.